Assalamualaikum, hai moms, hai semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilimpahkan keberkahan serta kemudahan dalam segala urusan dan diberikan perlindungan dimanapun saja kita berada ya moms. Di video kali ini aku mau share masak resep daging giling perintil santan pedas ala moms Kirafa. Tonton videonya sampai habis ya. Oh ya, sebelum tonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan apabila videoku bermanfaat, bisa kalian share ke sosial media yang kalian punya ya. Stay tune! Jadi ceritanya aku masak ini tuh di hari pas Pak Su WFH. Seperti biasa, aku mulai masak nasi dulu. Ini berasnya aku masak 6 selorokan itu ya moms. Biasanya aku selalu masak dalam satu hari tuh habis ya 6 selorokan itu yang Tupperware. Setelah masak ini aku tadi sudah menyiapkan daging cincangnya atau daging gilingnya. Nah ini sudah aku balurkan tadi dengan lada bubuk dan margarin ya moms. Di sini aku gunakan 1 sendok makan margarin, di sini aku gunakan palmia, kemudian lada bubuk aku gunakan juga 1 sendok makan ya. Karena keluarga kita tuh kan doyan pedas, jadi dibanyakin lada bubuknya. Tapi semua kembali ke sesuai selera ya moms. Kalau moms pengen coba untuk resepnya, nanti lada bubuknya bisa dikurangin, atau kalau yang nggak suka pedas nggak usah dengan lada bubuk, dengan margarin aja udah cukup. Supaya apa moms, aku kasih margarin supaya lebih pekat, jadinya nggak gampang hancur di saat masak gitu. Di saat diperintil-perintil gini tuh butuh kesabaran ya moms, karena kan waktunya memang lama ya untuk mengerjakan daging giling ini. Kita bulat-bulatkan kecil-kecil seperti bakso gitu moms. Memang membutuhkan waktu yang lama, harus sabar. Ini daging ini aku beli 1/4 ya moms. Ini sudah aku minta giling dari pasar. Aku soalnya males ya kalau misalkan mau digiling-giling di rumah lagi, males nyacah-nyacahnya lagi, jadi udah minta giling di pasar 1/4, kemudian di rumah baru diolah gitu, seperti ini moms. Ini 1/4 ini bisa jadi 1 piring penuh ini ya moms, yang piring biru ini. Nah, dagingnya sudah selesai aku bulat-bulatkan nih moms. Jadi daging 1/4 tadi jadinya 1 piring ini deh. Lumayan kan ya? Ini seperti bakso gitu moms. Nah, ini aku pengen mix dengan tahu kulit. Tadi aku beli sebungkus itu isinya 10, kemudian masih ada sisa tahu putih 4. Jadi aku pengen mix aja semuanya. Biar nggak hanya daging aja gitu, jadi campur dengan tahu, tapi semua sesuai selera moms. Mau dicampur dengan tempe atau dengan telur puyuh bebas aja sih mam, atau dengan bakso juga bisa. Cuman di sini aku memang pengen pakai tahu kulit, jadi ada dari kedelainya ada, dari hewaninya ada gitu kan, nabatinya ada gitu. A few moments later. Jadi 1 tahu itu aku bagi menjadi 4 ya mams, dan jadi nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan. Pokoknya 1 buah tahu aku bagi semua menjadi 4. Lanjut, aku cuci-cuci bumbunya. Seperti bawang merah aku gunakan tadi 4 siung, bawang putihnya 2 siung, kemudian cabai rawitnya aku gunakan 12 buah ya mam ya. Kemudian tidak lupa daun jeruk 3 lembar, daun salam 1 lembar, lengkuas seruas jari jempol, kemudian jahe. Jahe ini aku pipihkan, kemudian aku coh gitu aku rajang kecil-kecil gitu. Fungsi jahe di sini biar mengurangi rasa amisnya gitu. Nah, ini dia mah bumbu-bumbunya, simple banget. Bawang merah tadi 4 siung, bawang putihnya 2 siung, kemudian cabenya tadi 10-12 buah. Semua sesuai selera ya moms ya, karena kita doyan pedas jadi banyakin cabai rawit. Daun salam 1 lembar, daun jeruk 3 lembar, serai 1 batang, kemudian lengkuas 1 ruas jari jempol, dan jahe aku gunakan pipih aja gitu moms, potongan gitu, kemudian aku coh, aku rajang kecil-kecil.
Nah, ini santan instannya ya, Mams. Aku gunakan 1 bungkus dulu, tapi setelah tadi aku coba masak kok sepertinya kurang kental, aku tambahkan jadi pakai 2 santan. Ini wajannya sudah kita panaskan dulu ya, Mams, sebelum menumis. Pertama selalu aku masukkan daun-daunannya dulu dan rempah-rempahnya seperti serai dan lengkuas supaya aroma minyaknya tuh harum, Mams. Menurut aku sih gitu pribadi, tapi semua kembali sesuai selera. Lanjut, kita masukkan bawang putihnya ya, Mam. Aku selalu menumis itu bawang putih terlebih dahulu supaya tidak langu, Mam, saat masakannya nanti udah matang nggak ada bau bawang putih. Padahal sih sebenarnya bawang putih mentah pun kita suka, apalagi dibuat sambal geprek gitu ya. Tapi beda kalau untuk di sayur itu kan supaya tidak bau langu gitu, Mam. Kemudian lanjut bawang merahnya. Setelah bawang putihnya udah nggak terlalu maksudnya udah agak brownish gitu, baru masukkan bawang merah. Bawang merahnya juga udah agak layu, kita masukkan jahe cincangnya. Setelah jahe cincangnya masuk, tumis sebentar, baru kita masukkan rawit pedasnya. Nah, setelah bumbunya sudah setengah matang, lanjut kita masukkan tahunya nih, Mams. Kita tumis sebentar juga. Jangan terlalu kelamaan, kurang lebih 5 menit aja kita tumis tahunya ini. Biar agak layu aja gitu. A few moments later. Nah, setelah tadi tahunya sudah agak setengah matang, kemudian kita masukkan daging yang sudah tadi kita bulatkan. Masukkan aja semua dan ini insya Allah tidak akan hancur ataupun pecah ya, Mam, saat diolah. Asal jangan terlalu sering diaduk. Karena tadi dagingnya sudah aku marinate dengan margarin. Andaikan nanti Mams pengen coba, monggo deh dicoba. Dagingnya harus di marinate, dicampur, dimix dengan sedikit margarin dan lada bubuk tadi ya. Nah, ini bahan utamanya sudah set ya, Mam, daging dan tahunya. Lanjut kita masukkan air matang loh, ini 600 ml yang pertama aku gunakan. Karena kalau air mentah takutnya gimana ya, karena memang aku selalu menggunakan air matang untuk membantu masakan menjadi reduce gitu, Mam. Nanti setelah ini reduce, airnya reduce, lanjut kita masukkan santan. Santannya aku gunakan 2 bungkus ya, Mams ya, karena per 1 bungkusnya itu 65 ml. Jadi dikalikan 2 menjadi 130 ml. Total air yang kita gunakan adalah 730 ml, tapi nanti lama-lama akan menyusut gitu. Nah, setelah mendidih ini baru kita masukkan santannya. Oh ya, Mams, aku ingin ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung di channelku. Terima kasih sudah mengklik videoku dan menonton videonya sampai habis. Semoga silaturahmi kita menjadi berkah ya, Mams ya. Dan bagi yang belum bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa like dan komen, dan apabila videoku bermanfaat bisa kalian share ke sosial media yang kalian punya ya. Follow juga Instagramku @indriwinner81 agar kita semakin akrab ya, Mams.
Oke, Mams. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. See you on next my video. Thanks for watching. Wassalamualaikum.